tahu nggak? Apa? Ruben. Kenapa Ruben? Apalagi gue di sini lu. Ruben berantem sama hater, bajunya sampai robek-robek. Jauh Sampai serius banget berantemnya ya. Bajunya sampai robek. Gimana ya? Oke nggak? Oke. Oke, gimana nih? Udah. Apa? Masuk. Belum. Pak polisi kapan, Pak? Iya. Kapan, Pak? Iya. Iya. 1 minggu, Pak. Gimana orangnya? Apa? Gimana orangnya? Ya kan kita nggak tahu, nanti kan kepolisian nanti bisa nangkep ya kan? Oh ya udah, soalnya ya Wendy ada mobil kosong kan, yang nganggur ya Wen. Kenapa? Buat ngejemput. Iya. Apa jadi mobil gua? Iya, ini kita foto deh. Sukses buat Ayu Ting Ting yang sedang mempersiapkan konsernya ya Yu. Sukses. Menghitung hari, insya Allah lancar, sukses ya. Amin. Insya Allah. Jangan- Lu jadi pada mau nonton nggak? Iya, lu beli tiket. Gua beliin tiket, ntar gua transport juga. Kemarin gua lu syuting brownies aja lu nggak goyang kemarin. Mana aja lu pada ngadem. Gua ngadem ya, gua liatin ya. Mana ada? Gak ada. Hei, kata dia lu lihat kan? Iya, ada. Ada. Lah, ntar dulu. Kalau ibu yang alis tebal emang ada kan, dia kan gerogotin panggung di bawah. Iya loh. Hei, enggak bentar nih. Lu oke nggak, Dil? Berat dong, Say. Tahu. Enggak, lu jadi nggak nih berapa orang nih? Biar Dimas koordinator. Ayo dong lo nonton dong konser Ayu Ting Ting dong. Ya, harus nonton. Lo coba list berapa orang yang mau. Ya, sama karyawan Bang Mega coba. Banyak. Iya. Ntar lu yang nawarin, lu yang nyesel juga nih. Perlu konsumsi nggak? Hei, Jadi udah ngasih tempong. Perlu konsumsi nggak? hei. Ya, lu tanya mereka. Perlu setiap saat. Ya, hari ini dia Lu buka. kadang ngucapin selamat gua kemarin fashion show. Iya. Selamat buat Kak Ikut Mas. Nggak diundang? Aku diundang. Oh iya ya. Tapi aku nyanyi di TNI di Tirta Panglima jadi. Oh iya. Gak apa-apa. Iya, kemarin gue udah mau datang. Gue nggak diundang, gue balik lagi. Gini. Maksud gua bukan nggak mau ngundang lu, Bor. Iya. Lu kan lagi bolak-balik kantor polisi. Gua takutnya lu ganggu. Kak, Iya. yang penting nggak nonton nggak apa-apa. Yang penting belanjanya harus 10 baju. Iya. Baby Z emang best. Iya. Baby Z. Gimana bestnya? Best. Hei, endorse apa beli? Beli nggak? Beli lah, orang kaya ngapain endorse? Harus super jelas. Baby sih nggak pernah mau di endorse, tahu beli tuh. Baby Z mau beli. Mau. Lu sabar. Gua nggak pernah. Dia cuma bercanda. Gua nggak pernah pakai bajunya Ipan Nggak pernah Gunawan. dia. Nggak pernah gua. Siapa sih? Gue udah lama anak lu gak ada konser-konser, Oma. Sama gue. Enggak, entar lu pokoknya lu standby aja, lu tenang aja lu Tapi standby aku ya. standby mulu. Iya. Gue mah kalau ada apa-apa mana pernah sih, maksud gue gini. Kalau Baby Z kan jelas dia beli, maksud gue. Kalau gue kan kita kan udah teman lama. Iya. Masa kita mesti beli juga? Iya. Iya kan? Kalau dia mah jelas orang kaya. Tar. Ya, Wendy. Ayo konser siapin baju. Ada Iya. acara apa-apa disiapin baju. Iya. Ruben sama anaknya konser ada acara apa Iya. disiapin baju. Iya. Gua seumur umur kagak pernah disiapin baju. Wen, Oh. kalau dia Kemana tinggal ngomong. ngomong, Wen, ngomong. Jadi kalau misalnya lo mau kaos ngatung kayak kemarin lo prediksi, gue juga bisa. Ini kaos begituan. Pakai begitu. Lah, kan Ruben kalau di rumah mah begini bajunya gue buatin. Ya udah. Iya. Gua minta baju buat gua sama bini gua buat pertengahan September. Acara? Acara mau ke Warung Madura. Ngapain Dia- lah gitu udah. dia mah No, nggak usah- ABD ya, No, kemarin ya, No. Bye bye no, Iya, selamat ulang no. tahun. DBD. ABD. Mana sih Neneng? Mana Neneng? Neneng Rosdia nih ulang tahun juga hari ini tuh. Siapa? Iya, oh dia mah. Oh dia diam aja. Oh gayanya.
Oh iya, dia ntar aja deh dia ya. Ya ada judul. Iya pokoknya nanti aja kita kabarin, oke? Ya udah. Ya. Yes. Lu dari kemarin siapa yang nemenin lo di sini? Beragam. Tapi nggak ada dia enak ya. Tapi walaupun beragam ya, yang nemenin Ruben emang requestan Ruben. Nggak ada. Ini kalau gue ceritain, kalau gue ceritain panjang ya, tapi nggak ada lo. Benar, gue nggak usah gue ada di sini. Enggak lo. Benar Enggak. Lo harus ada. Soalnya pengganti lo bener-bener menyeramkan semua. Gue dikasih yang menyeramkan semuanya. Bener. Kemarin ada yang rambutnya pink. Jenda. Ya emang itu requestnya Ruben. Ruben yang mau kan? Iya. Lo tau nggak? Ini gue jujur ya. Gue udah nggak mau ngomong sembarangan lagi. Gue masa tadi malam gue mimpi apa tebak? Gue lagi bilang gini. Gue ngomong gini, ini si gendut masuk apa enggak sih besok nih? Gue mau ngetik dia tapi gue udah ngantuk banget ya. Udah deh, besok pagi aja deh gue mau ngechat dia nih. Gue pikir gini, gue baru inget tadi hari ini dia masuk nggak? Lo tau nggak tadi malam? Gue abis keinget dia. Gue mimpi gue dikejar-kejar bopak sama jenda, lo tau nggak? Pokoknya tiba-tiba mereka tuh kayak orang kayak serem gitu Iya. Gue langsung gitu. Lu kepikiran soalnya. Sampai gue bilang Handi lu kalau begitu bangun istighfar, baca qul huwallahu ahad. Tapi kan mereka masih hidup. Masa gue sampai uber sama bopak sama. Kalau Baby Z pokoknya selalu ada di Brownies, boleh nggak? Iya no. Oh iya boleh dong. Boleh, pokoknya selagi sering beli bajunya Kak Iva. Iya dia no. Aku dan juga saya endorse dia, aku sering di Brownies ya. Iya, boleh kalau mau boleh. Tapi tahu nggak? Lu kan mau jadi penyanyi di situ juga boleh deh. Gantiin hamil ya, gantiin lagi hamil. Tapi Ben, lu kan mimpin jenda sama siapa? Bopak? Iya, diuber gue. Mikirin dia? Iya. Gue juga kan ini, Ayu kan. Lu ngimpi juga? Ayu kan di sebelah gue biasanya. Iya. Ayu mana ya, nggak masuk-masuk. Ke bawah mimpi. Lu tahu? Gue dikejar-kejar siapa? Roro Fitria. Makanya lah, lu udah masuk. Roro kalau manggil gue gimana? Kalau Wendy ya lu nanggumin lah gimana? Dia kalau Roro manggil Ruben, gue langsung gini. Udah, kita baca judul dulu ya hari ini. Yes. Judul hari ini judulnya adalah Keren sih, bokap gue. Sekarang kita kedatangan ayah hebat bersama sang anak yang pantang menyerah. Ini dia, Ayah Jaja Miharja dan Bang Oji. Kejauhan. Lagi gue kaget kok lah tadi main dorong aja gue dorong. Nggak ada lo Ayah gue di sini ya. Ayah di tengah. Ya di sini tengah ya. Ya. Ayah masuk dulu ntar kita gencet. Iya. Oh, udah mulai kurang ajar ya. Nah, Udah gini ya, gini ngobrolnya dekat. Bang Oji di sini Bang Oji. Oke deh. Tentang gua sakit. Nggak ada gitu. Ini biar ntar Ruben ada di sini. Sakit kan positif lagi sakit nggak boleh gitu ya. Gitu Ayah. ada Ayah Jaja. Ayah, aku ada artikel dulu buat Ayah. Coba kita lihat artikelnya ya. Silahkan. Sambil nangis Jaja Miharja mengaku siap dijemput maut. Tinggal innalillahi yang belum. Ini pas Ayah sakit kemarin ya. Ya. Mungkin kalau yang lain pengen tahu juga nih kemarin tuh Ayah sakit apa sih sebenarnya? Banyak sakitnya. Oh. Tapi yang udah selesai nih. Mana? Cerita yang Iya kagak disuruh. Jadi berawal itu kan ayah penyakitnya sebenarnya gula. Ah. Berkembang.
terakhir yang kita bicarakan ini sekarang tentang rumah sakit yang terakhir. Itu ada virus di jantung, di paru-paru dan sebagainya di organ tubuh itu. Dan alhamdulillah sudah mulai berkurang. Waktu kita general check up terakhir itu sebulan yang lalu, semua virus itu udah hilang. Alhamdulillah. Cuma sekarang ayah sekarang ini pakai ini nih. Os kaki. Magnet, stocking yang bermagnet. Kakinya bengkak. Ya, bengkaknya itu terjadi selama ini kan kita pikir efek dari diabetesnya itu, gulanya itu. Ternyata arterinya kendor. Apanya kendor? Arteri. Oh, arterinya kendor. Yes. Karena Kayak lagi bintang tamu senyum. Bukan lu ngerti nggak Terry? Tahu. Nah, ayah sebentar. Dulu ini syuting TV agak Iya. sedikit. Dengerin dulu, gua yang sakit kagak tahu apa lagi dia. Tahu. Arteri ini kan, Wendy kasih. Oh ini masa gua nggak tahu. Arteri Antasari kan, Wen. jalan tol. Arteri. Iya, arteri Pondok Indah Arteri, ada, iya. Antasari ada. Terserah. Masa nggak- Ya elah, masa gue nggak tahu. Oke. Tuh, nah gitu senyum. Udah diundang juga mah cebetut aja. Bentar, Eno besok-besok kalau mengundang ayah di kontrak jelas. Jangan marah-marah. Nah ini lanjut ya. Ya. Dia udah sebulan kurang lebih. Oke. Jadi kata dokter kalau 6 bulan tidak kempes terpaksa harus operasi. Oke. Operasi bukan berarti dibutungin, apa namanya? bukan diamputasi, tapi di laser. Saraf. Yes. Arteri berarti saraf ya. Kolagen kalau diantaranya itu mulai berkurang. Berarti ini ayah jalan normal nggak bisa ya? Bisa Nggak tapi bisa. nggak kuat terlalu lama. Nggak kuat. Nggak kuat terlalu lama. Berdiri lama nggak bisa. Jadi kekuatan tubuh di kaki udah mulai. Itu tumpuan kakinya ya berarti ya. Ya, untuk kekuatan itu akibat kolagen tadi. Oke. Tapi penyebabnya gara-gara apa Bang Oji? Selain karena galak ya? Selain Waktu mudanya ya. kalau kerja nggak pernah istirahat, banyak berdiri. Jadi ada nasihat dokter. Oh satpam, ayah satpam dulu. Satpam, ada yang sering berdiri satpam. Ini kalau dia bisa bergerak habis nih men semua men. Ini. Apa dia bilang? Dulu satpam sering berdiri lama. Terus? Iya, etaknya Wah, begitu. sama bilang. Nu? Gue jambak lo. Nggak ada rambutnya. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Nggak ada rambutnya. Ayah, tapi emang benar pemicu pertamanya ayah sakit itu karena makan kepala kambing. Enggak ada urusan. Cuma nih embet-embet kata dokter, kalau bisa kambing jangan dimakan. Oh, sapi? Apa? Sapi ke sono loh. Sapi ke situ. Kambingnya ke sono. Enggak, maksudnya kan aku kan berdua sama dia, ya menanya gitu kan? Iya kan? Kalau sapi gimana? Boleh ya, boleh ya. Enggak, emang ayah nggak mantang. Waktu sebelum sakit kan badan kan udah ada alarm biasanya kan. Yeah. Ini kayaknya bakalan begini, bakalan begini. Yeah. Ayah nggak manteng makanan. Urusan apa sama mantang, duit-duit gua. Ngomong apa lo? Wen, lo salah. Wen. Jadi, Wen nih anak nih. iya. Gue ngelarang dong. Ah. Ini kata dokter nggak boleh nih. Sop kepala kambing, sate kambing, apa serba kambing toh? Jawabannya apa? Emang tuh dokter apa? Lah duit gue kerja harus gue nikmatin. Oh. Tapi kan sama dokter nggak boleh. Emang gue ke dokter gratis kan gue bayar. Oh iya. Kalau gue gratis baru gue ikutin. Gimana coba lu? Gue tanya sama lu. Kalau lu jadi gue, ayo. Udah. Kalau saya jadi Bang Oji, begitu dia bilang, ayah jangan makan kepala kambing, dia jawabnya begitu. Ya. Saya ngomong lagi, ya udah deh, makan kepala cabang sekalian. Nah sekarang ayah lagi dilarang dokter atau lagi dihindari makanannya kayak gimana? Ya itu begitu, bersantan. Santan. Yang lebih banyak gula-gulanya, santan, gula, pedas juga harus berkurang. Nah, ini ada pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya adalah ternyata ayah ini arteri kendor diantaranya ketika kerja berdiri lebih dari 4 jam. Dan dokter menyarankan mau yang sehat mau sakit usahakan berdiri itu 2 jam kita harus istirahat duduk. Kaki diselonjorin kata dokter begitu. Begitupun sebaliknya kayaknya ya, yang Apa duduk ada istirahatnya juga, bergerak, iya Yes. jalan gitu. Betul. Oh, tuh gitu lu kalau Jumbang 4 jam.
Jam kalau jumpa. Ada ya gue ikut Jumpa. Jumpa 4 jam. Lu bisa bayangin nggak kalau Igun lagi Jumpa yang kita lihat apaan? Ya kebeleberan deh semuanya. Ayah emang benar udah pasrah banget sama penyakit ini udah. Wah, banyak man belum bisa cerita sekarang. Oke. Makanya buru-buru aja deh ambil nyawa gue. Jangan dong ayah. Saking Ayah tuh mukanya masih kenapa nyerah? Ayah kenapa nyerah coba? Ah, udah. Ada keluarga gue nggak tahu. Gue ada satu cerita di penyakit gue nih, di diri gue. Gue bisa cerita nanti, mesti ada persetujuan. Usia kapan? Nanti Mesti ada persetujuan. Oke. Kalau lu pada setuju nih semuanya, misalnya gue baru cerita. Ya udah setuju deh. Ya setuju ayah. Keluarga. Lu mah masih family, Gimana beda. Bang Oji tahu itu? Enggak. Yang Udah, oke Mak. doang. Enggak ada yang tahu. Ya kita doa aja ya sehat, udah panjang umur. Iya, harus Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu penyakit gue yang ini, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Enggak. Tapi kan kita kan berdoa ayah harus Iya. sehat lagi. Iya. kan? Mukanya juga udah segar sebenarnya kan. iya, udah Yang penting ayah sehat, aktivitas lagi. Udah banyak yang ngerinduin ayah aktif lagi, bekerja lagi. Sekarang bagaimana? Berdiri lama aja nggak bisa. Jalan jauh nggak bisa. Bisa gue jalan santai nih. Begini nih mesti jalanannya yang buat gue nih. Yang rata. Rata. Iya. Cuma ada topangannya kan tongkat. Kalau nggak bisa. Turun nggak bisa. Jalan naik nggak bisa. Mesti ada pegangan. Beri aja udah. Beri aja udah. Biar out. Jangan. Enggak kan? Tapi kan sebenarnya banyak juga kayak tempat-tempat yang lain kan udah yang pakai kursi roda juga udah ada jalurnya sendiri. Kalau Sebenarnya bintang mah ayah. pakai kursi roda juga bintang ya. Iya. Kenapa? Iya kalau bintang mah dasarnya pakai kursi roda, kerja juga bintang. Ngeliat ayah gini seneng aja ngeliatnya. Jangan ngomong begitu lah. Yang ngerasain gue. Lu kan belum ngerasain. Ya, jangan ya. Ntar lo. Jangan. Doain Tapi itu Bang Oji, ayah tuh dulu waktu mudanya tuh, ini kan buat semua ya. Ya. Apakah nggak pernah jarang olahraga untuk penguatan kaki atau memang cuma hanya berdiri aja terlalu sering? Ya kalau bicara olahraga dia kan cuma silat. Kalau main basket dia anggap katanya main sepak takraw udah males. Kita ada tayangan kemarin Ruben juga sempat nengokin ayah. Kita lihat ya. Lihat ayah hari ini justru Seger banget udah ya? benar-benar seger banget ya, Masya Allah. Amin. Jadi dari kemarin pas yang Ruben tengokin itu beberapa hari yang lalu apa bulan lalu Ben? Oh, itu pertama masuk itu hari Pertama pertama. rumah sakit itu ya? Ya awal Jadi Ruben dikontak sama adik saya tuh Vita. Dan tadi ada adegan kenapa ayah nangis ketika Ruben datang. Jadi ada satu keinginan dia ketika melihat Ruben, mualaf. Masya Allah. Langsung dia minta tolong sama Vita, sama saya. Tolong gimana caranya gue bisa ketemu Ruben. Ayah kemarin senang Ruben datang. Nah, begitu ayah masuk rumah sakit langsung Vita bilang, Ben, ayah masuk rumah sakit nih, pengen ketemu lu. Segera dia blok hari itu juga. Nah, pernah saya nanya, kenapa sih ya lu ayah begitu akrab sama Ruben? Gue secara pribadi nganggap Ruben itu anak gue. Terserah Ruben nganggap gue apa. Makanya dia begitu terharu ketika Ruben jenguk. Itu sih kurang lebih. Karena pas aku sering kontak-kontakan sama Kak Vita kan, gitu. Jadi kondisi ayah itu diupdate terus sama Kak Vita gitu. Ayah di sini, terus gimana Kak? Gitu. Jadi Kak Vita selalu update kondisi ayah. Nah pas pada saat itu, pas memang lagi sengaja lewat ke sana untuk berkunjung ke ayah gitu sebenarnya. Ya udah, ya Allah udah atur semuanya. Yeah. Pas ke sana nggak ada kegiatan apapun, jadinya lancar semuanya, nyantai, ngobrol sama ayah sampai selesai ya. Iya. Kemarin itu Ayah mau bilang apa sama Ruben? Dia bilang apa?
Ya terserah, kan anak ya katanya. Iya, kalau diakuin lu udah anggap anak sendiri. Sama mau Oji. Itu aja. Yang penting ayah harus sehat. Amin. Banyak yang sayang sama ayah. Banyak yang cinta sama ayah. Ayah itu salah satu orang yang menurutku kalau udah fokus sama pekerjaannya, fokus dan sampai jadi. Itu ayah gitu. Jadi kita nih para junior-juniornya harus banyak belajar dari keprofesionalan ayah. Dan bagaimana ayah sama para juniornya juga merangkul semuanya, ngajarin. Dan itu yang membuat kita semuanya berdoa ayah harus kembali sehat, harus kembali lagi main film atau sinetron. Dengan kalau ini kan memang cuma sementara 6 bulan ayah, ya kan? Nanti kan dokter ada lagi tindakan yang lainnya. Dan insya Allah kita positive thinking, doa yang terbaik, ya pasti dikasih yang terbaik. Amin. Ayah maaf mau nanya, ini lagi mood nggak hari ini? Mood, oke. Lagi mood oke, bagus kak. Oke. Kenapa Mari? Hatinya lagi enak gak maksudnya? Enak nggak? Mau nanya doang nih. Gue nanya lu mau nyuruh apa? Iya, ini mau minta tolong ke iklan gitu. Cuman Ngomongin apaan jangan tuh? kemana-mana, apaan tuh gitu. Tetap di Kalau brownies, berat apa? jangan. Apaan tuh? Jangan kemana-mana, tetap di brownies, obrolan manis. Lagu ayah. Iya. Ya Allah keren banget. Iya. Lagu Brownies tadi lupa dia bikin. Mbak, Oh ingat. ingat. Lu kan kita pernah nyanyiin ya Ben? Mau nyanyiin lagi? Enggak, lu bete mukanya. Oh enggak, mungkin lu bete. Sekarang kedatangan seorang Dulu bapak aja yang percaya. makin hari makin lincah bersama putri tercintanya. Ini dia Sandi Sarif dan Madifa. Makin hari Sandi jadi ayah yang semakin lincah. Aku punya tayangannya, ini dia. Janjinya nggak ada ini. Bandor banget Romani. Katanya banyak yang kaget kalau kamu bisa selincah itu ya. Kenapa Padahal ya? di sinetron kamu antagonis katanya. Lincahan dia daripada bininya. Lah Wendy lu nggak ngeliat bininya nge-shoot dengan malu begini. Oh iya. Gimana sih ceritanya kok bisa lincah gitu? Gini, itu kan TikTok. Iya. Ya biasalah, ternyata audiensnya itu nyangkutnya harus kayak gitu. Oke. Jadi ada Ngikutin marketnya. ngikutin marketnya, audiensnya ternyata pada suka. Ya udahlah, akhirnya mempermalukan diri sendiri. Tapi bagus kok. bisa- Gerakannya Tapi kan bagus bukan ya. cuma lu doang deh yang malu. Anak lu kayak dari tadi malu deh. Dia mah diem, aslinya mah Coba diem. tanya, malu nggak? Malu nggak? Malu kalau Oh. Jadi ini benar. Dia kan tahu. Aku posting kan di 2 platform, di Instagram. Boleh sebut ya? Boleh dong. Instagram sama TikTok. Selalu kan mirroring kayak gitu. Terus dia bilang, "Pah, jangan posting di Instagram." Oh, kenapa? Aku malu katanya. Terus karena ada beberapa temannya yang follow aku. Jadi dia malu bapaknya begini. Nggak mungkin, sorry nih maksudnya jujur aja. Lincah gitu gara-gara sering nonton dia apa gimana? gerakannya lengkap. Tadi kan ngomongnya saya ya. Gara-gara nonton dia atau gimana? Lu satu angkatan loh, Ben. Sama dia? Lu satu angkatan dulu. Tahun 97. Coverboy 96. Oh iya. Bukan girl kita dulu, bukan girl. Gue 96 cover boy, 2000 cover girl. Oh iya. Ya, iya. Itu
Parah. Lo pengennya gitu kan? Oke, tapi reaksi istri gimana? Pertama kali di video pertama yang lo buat? Malu sih, kayaknya malu sih dia. Iya. Kok suami gua kayak gini, tapi lama-lama Apa? Gedeng. Gedak bininya. Pasti. Ya buat dong kayak begitu-gitu ya, berdiri duduk aja. Najis. Madiva suka nggak diajakin sama ayah konten? Beberapa kali sih, tapi tuh aku nolak dulu. Ih bagus. Terus, ya jangan ya. Aku langsung dilihatin sama ayah. Gak pernah gak waktu ayah ngupload, terus tiba-tiba teman-teman kamu kayak ngediskusin atau ngobrolin tentang konten ayah? Gak pernah sih. Gak pernah, karena mereka juga malu ya? Jangan ngobrol langsung ke Madivanya, pasti di belakang Madiva ya. Iya. Lu lihat gak bapaknya Madiva? Iya, makanya dia ngelarang posting di satu platform Igo itu, di IG itu. Jadi jangan posting di situ deh. Di TikTok nggak apa-apa. Jadi teman-temannya nggak follow TikTok. Gitu. Tapi Madiva tahu kan kalau di sana tuh kan ayah kan selalu perannya antagonis kan, yang galak. Iya. Jadi Madiva lebih suka ngelihat ayah yang perannya galak gitu atau yang joget-joget gitu? Peran antagonis sih. Oh, gak usahain Nanti loh. gue bisa simpulkan dia malu banget bapaknya begitu ya. Iya. Tapi kan kamu tahu kan, papa kamu kan artis terkenal, iya kan? Tapi kalau seandainya papa ngajakin kamu bikin joget-joget gitu, tapi dikasih hadiah mau nggak? Enggak, tetap enggak. Udah gede. Gua udah usahain arahin supaya dia mau. Nggak bisa, loh, Kak. Ben. Nggak bisa. ya. Tapi kayaknya dari mana sih Kak Sandi itunya? Gaya yang bisa lentur gitu. Biasanya ngeliatin- Gitu aja, ngikut-ngikut Kok musik bisa aja. kayak Gak mungkin, kalau gua tuh nggak nggak ada bisa ya basic gak begitu. mungkin. Hei, kata tadi gini, gimana? Gua tuh kok nggak bisa ya bikin gitu, Bang? Hei, lu bilang nggak bisa sekarang. Lu lihat, lu pernah bikin video Tiara Andini begini. Jangan lupa, ngerti nggak? Gua kalau lo pada bikin TikTok sama Ayu, gue nggak ngerti. Masukin Coba, Amat. Nggak sekarang coba. Bareng. najis. Ayah ketawa. Kalau sama Diva ketertarikannya di mana? Aku Acting kah atau mau tarik suara kah? Tarik benang? Sama Madiva lebih sukanya apa? aku lagi mau coba buat les rollerblade. Ya, Oh, rollerblade kayak kemarin di sini pernah ada. Jago banget. Iya. Rollerblade kan? Oke. Ya. Iya coba aku pengen lihat Tantang Sandi joget sama anaknya nggak mau. Anaknya geli. Sama Kak Igun dong. Jangan sama gue Ya jadi udah, gosip. kamu berdiri aja temenin aku ya, tapi lihat ayah ya. Iya. Ya oke. Tuh, lihat ayah ya. Coba kita lihat ayahnya aja Iya. sendiri coba. kan bareng gue. Enggak lu sendiri. Ini yang mana nih? Enggak lu sendiri dulu. Ini yang mana tadi loh, musiknya? yang di pintu nih. Coba, yang mana? Contoh. Oh, yang ibu-ibu. Ya. Ini ibu-ibu senam di depan rumah. Jadi kita Coba, mau coba. keluar, nggak bisa. Ya udah ikut aja gini. Ayo, Ya. boleh. Oke, Madiva di sebelah aku aja. Nah, jangan malu ya, Nak. Nggak. Nggak apa-apa, inilah. Anaknya nggak akan malu yang Masa nggak bisa? Stop. Masa nggak bisa, Igun? Iya, dia malu tuh karena gini. Enggak, gue Dia bukannya takut- nggak mau dengerin. Ya. Kalau gue begitu emang gak kayak anak beruang gue. Tapi Silakan dulu, silakan biar dulu. gojang yang begitu Aku ada- kelihatan manly-nya masih. Iya masih kelihatan Masih manly-nya. Tapi pas lu tadi joget, Anaknya gimana tuh? gue lihat anak lu mau tuh. Mau apa? Mau nangis. Aku coba lihat ada artikel lagi ya. Coba artikelnya. Ini Pasangan mode serius. Sandy Syarif bersama keluarga selalu tersenyum, wajah antagonisnya tak pernah terlihat. Iya sih, kayaknya nggak ada muka antagonis kalau kata aku. Ih, dia mah kalau Tapi di rumah emang sampai hari ini peran-peran masih antagonis, bro. 2 proyek terakhir normal. Sebelumnya, iya.
Protagonis, terus komedi yang sama Leslar. Oke. Nah tapi kalau apa sih? Madiun. Maksudnya? Oh Madiva sekarang cuman tahu yang huruf A, yang tahu itu cuman lu doang, Gugi. Madiva. Oh berapa tahun? Sekarang, usia berapa? Kamu usia berapa tahun sih? 13 tahun. Oh, Oh, selalu lu 15. Aku 16. Lu 16. Pas aku dari cuma 3 tahun sama aku 16. Tapi gimana sih ngelihat anak semakin dewasa gitu? Takut Ben. Jadi ya dia mulai mungkin cerita sama maminya, terus biasalah udah SMP ya. Ya. Mungkin parno Ben. Ya sama. Dulunya Kamu juga bapaknya punya ya. Iya. Banget. Jadi Dari mana lu nggak punya anak? Lu dari mana nih Parno? Nggak punya anak. Parno itu aneh banget. Anak apa lu? Anak beruang. apalagi ini kan perempuan ya. Ya betul. Iya. Tapi sama sih laki perempuan zaman sekarang pergaulan kan Luar biasa. serem ya. Sosmed semua informasi masuk, yang berita yang buruk, yang jelek juga, yang bagus juga masuk. Makanya anak gue tuh seringnya di rumah. Ayo ketawa lu. Ya iya, iya. Orang anaknya keseringan di rumah, anaknya boneka, gimana ceritanya? Terus caranya Oke. Kak Sandi untuk ngarahin anaknya tuh supaya enggak terkontaminasi Iya, sama. sebenarnya Gimana tuh? kalau istri aku yang lebih dekat, mungkin sentuhan ibu ya. Ya. Kalau aku sih tarik ulur, kadang konsep orang tua zaman dulu masih aku pakai. Oh. Ketegasan itu, ya sebagai orang tua kan karena takut, Ya. karena aku masih mengadopsi antara parenting yang sekarang sama orang tua zaman dulu ya. Karena aku digituin sama orang tua aku dulu, dan ketika kita keras, kita nggak ada dendam dulu sama orang tua kita. Ya, Jadi dulu. itu sih, kalau terlalu temen nanti dimanfaatin sama mereka. Oke, Mbak Diva, tadi Papa posesif nggak sih? Biasa aja sih menurut aku. Marah nggak kalau di rumah? Suka marah-marah tapi kalau rumahnya berantakan. Oh, kalau rumahnya berantakan. Papa kalau marah biasanya selain karena rumah berantakan, terus apa lagi? Karena aku Apa? Disiplin. ya disiplin. Oh, nggak disiplin. Yang normal-normal gitu sih Ben. Gua lebih ke situ, tapi kalau yang lebih deketnya mamanya. Sama mamanya. Oke, sekarang kita coba reka adegan ya. Jadi ceritanya ini Baby Z datang ke rumah Madiva buat ngajakin main ke mall. Madiva bilang kalau dia nggak bisa pergi Kamu jawab, aku nggak bisa pergi. karena pagar rumahnya dikunci. Igun jadi pagar. Dan Ke mall yuk. Wendy jadi gembok. Udah mulai aneh. Nanti papa marahin. Tiba-tiba datang Sandi mergokin Madiva yang mau kabur, dibantu Baby Z. Lalu Sandi marahin Baby Z karena udah ajak main Madiva nggak izin dulu. Akhirnya Baby Z minta izin kepada Sandi dan Sandi pun mengizinkan. Tapi ketika Sandi akan membuka gerbang, tiba-tiba kunci gemboknya patah. Akhirnya gemboknya tidak dapat dibuka dan menempel kepada pagar selama-lamanya. Coba kalau lo berani ayah jadiin gembok. Kalau di sini Igun jadi pohon, ayah, pohon, pagar, tembok. Jadi pohon jadi pagernya gitu loh nak. Siap ya. Akhirnya ngerasain jadi gembok. Lah gua ini repot banget. Jadi pagar, kepalanya di sini Wendy. Kebalik. Ah udah. Di sini aja nih. Nih, di sini jadi lu nggak megang berat. Nih. Makasih Ben. Iya, sama-sama. Adegan nih. Action. Divanya di mana? Iya, Madiva. Nah. Baby Z datang ke rumah Madiva buat ngajakin ke mall. Kamu matinya kenapa? Bukan. Jadi hangat. Gembok, ngapa jadi mati? Yuk, lagi ada konser. Keren banget ya orang-orangnya. Pagi rumah aku dikunci. Duh gimana ya? Nggak ada, nggak bisa pergi. Digembok. Iya, Ayo dong, aku kita udah dikunci ini sama papinya Madiva. Ayo Manifa. Gak boleh keluar. Harus boleh, pokoknya konsernya keren banget. Datanglah Sandi yang marah. Mau ngapain kamu? Pak, Om, aku mau lihat ngajak. tuh, anak bapak masa jalan sama tante-tante. Ini teman sekolahnya ya. Iya, maaf.
Mau ngapain? Mau ngapain kamu? Om, aku mau ngajak Mbak Diva nonton konser, Om. Nggak boleh pergi. Emang kenapa sih? Om aja perginya ya? Kamu aja di rumah sama saya. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies obrolan manis. Sekarang ini kita kedatangan papa yang selalu keren bersama anaknya. Ini dia, Javier, Justin, dan Nicholas. Oh bapak Nicholas pak. Iya. Kembaran ini Nicholas ya. Silakan duduk. Sweetnya Justin yang baru saja diberi surprise ulang tahun. HBD ya. Yes. Serta mulia. Yes. Iya. Aku mau tayangannya dulu ya. Ini dia. Apaan sih ulang tahunnya? Ulang tahunnya tanggal 30 kemarin, Juli. 30 HBD. HBD. Happy birthday ya. Yep. Bukan HDB ya, demam berdarah kalau Yang gitu. ke? Yang ke-38. Wah tua amat. Yang penting kan terlihat muda. Iya nggak kan? Lu berapa? Ya untuk kita anak umur 25 ya. Jadi Iya. Jadi kemarin dapat surprise. Apa kado-kadonya sih, apa aja sih? Kadonya sudah pasti adalah, ya tadi awalnya kan kalau pulang kerja kan lapar gitu kan, pengen makan, terus Tiffany ngeprank gitu. Dia bilang, aduh kamu udah nyampe rumah ya, rupanya makanan belum siap gitu. Terus rupanya ke atas, ya Nicholas main piano, surprise di sana. Cecenya juga ada cake, ya ada makanan gitu. Jadi banyak kejutan Sederhana. ya. Mau dong Nicholas kalau minggu ulang tahun main piano bisa. Kalau main piano boleh nggak boy? Hah? You wanna play Buat piano? minggu ulang tahun. No. Oh, dia bilang ada red cardnya kak. Oh, ada red cardnya. Jreng. Apa jerang-jerang? Nicholas, Yes. kemarin doanya apa sih buat papa? Doa buat Dedi apa? Doa buat Dedi apa? Biar Panjang umur. Dedi apa? Come on Nicholas, speak in English. Always healthy. Oke. Terus apa lagi? Strong, healthy. So you can live forever. Oh, can live forever katanya mau hidup selamanya Dedinya. Oh iya. Ya Dedinya bisa hidup selamanya. Masya Allah. Oke, tapi kalau dari Justin sendiri, Ya. apa yang di usia yang 38 nih yang lo inginkan banget? Salah satunya adalah kesembuhan Shanuel ya kak ya, karena itu menjadi doa aku dan Tiffany terus, dan pastinya juga ya bisa melihat anak-anak tumbuh besar dan tanpa kurang satu apapun, karena itu menjadi keinginan semua orang tua untuk kita kerja keras tapi nanti ada yang bisa untuk anak-anak bisa diwariskan kepada mereka lah ya, jadi mereka mau sekolah dimanapun bisa, mau les apapun bisa, mau makan apapun bisa. Jadi itu sih simple request dari Dedinya. Amin. Oke, berarti usia apa sih? Usia semakin bertambah, perubahan apa yang paling kamu berasa banget nih? Perubahan ya? Iya. Perubahan mungkin badan sudah nggak kayak dulu lagi. Sekarang setiap kali bangun tidur tuh kayaknya pegel-pegelnya berasa ya, mungkin di badan juga, di pinggang terutama. Dan kerjaan juga, kalau misal dulu mungkin kerja nonstop kita masih kuat, sekarang kayaknya kerja setengah hari udah capek gitu, jadi berasa capeknya. Tapi justru ketika pulang ke rumah ketemu anak-anak, nah itu yang membuat sukacita ya. Energi itu membuat sendiri. happy. Yes. Oke. Energi boost dari anak-anak tercinta. Oke, Nicholas kasih ucapan sekaligus keinginan buat camping. Aku punya tayangannya ini. Tapi Nicholas tadi bilang kalau Dedi itu hero-nya gitu ya. Yeah. Kenapa sih? Kenapa Dedi hero tadi? Because you always want to be with me and always want to play with me and you are my dad. Dia bilang because Dedinya selalu mau main sama dia gitu, dan juga because ya I'm your dad ya.
gitu. Jadi hero bagi anak kecil tuh ya yang penting kita mau main sama mereka, kita sudah jadi hero bagi mereka gitu. Ya, gimana spend time more with daddy ya. Tapi anak suka protes nggak kalau dedinya lagi sibuk gitu? Banget Kak. Terutama ketika mungkin lagi syuting sampai malam gitu ya. Terus pulang mereka harus cepat istirahat karena besok harus sekolah pagi. Itu mereka, terutama Nicholas tuh selalu nangis gitu. Pengen more time with daddy gitu. Karena kita kerja, kita berangkat pagi, terus pulang juga mereka udah tidur. Jadi ya sempet-sempetin untuk ya main mungkin 5 menit, 15 menit quality time. Karena kalau insert suka kebagian subuh-subuh juga ya? Benar ya. Malam juga ada, subuh juga ada gitu. Ada. Tapi makanya kalau Wendy kalau ngomong-ngomong buat video, kemarin gue kan sempet kirim orang videografer ke rumah. Yes. Buat anak gue mau ngucapin selamat ulang tahun buat gue, tapi lama banget. Enggak, belum, dia nggak mau ngucapin gitu. Lama banget, Oma udah gue pakein baju. Kalau seandainya di rumah anak lu mau ngucapin lu, gue yakin satu rumah kabur, ngerti gak? Oke, tapi kenapa sih Nicholas? Kenapa Nicholas pengen pergi camping sama Daddy? So we could spend time more. Campingnya kemana? Ke danau, ke gunung, apa ke pantai? Nah, Nicholas lebih suka mana? Apa ke mall? Gunung. Ke gunung? Gunung. Ke gunung cocok Bogor kali ya? Ah benar, itu lebih dekat. Terus soalnya kan teman-teman gunungnya banyak ini. Teman-teman anak gunung gitu. Anak gunung, iya. Bukan gunungnya. Oma suka manjat gunung, gue jalan apa? Hiking. Iya, kalau kakinya jenjang mah bisa, Leng. Iya. My adventure. Iya. Oh iya. Tapi kamu ngizinin nggak kalau Nicholas ini mau camping sama teman-temannya? Aku termasuk orang tua yang lumayan posesif ya Kak. Jadi kalau mungkin ke gunung di area yang mungkin kita nggak bisa awasi, mungkin orang tuanya ikut kali ya. Kalau ikut mungkin boleh, tapi kalau mungkin seusia gini kayaknya nggak dulu deh gitu. Tapi tunggu mereka sampai udah besar. Tapi berjarak nggak apa-apa deh gitu ya. Nah gitu, jadi minimal ada kita di sana gitu. Karena kan lebih ngeliatin juga di usianya masih kecil. Bener, masih gitu kecil. Ya. Oke, tapi kalau minatnya Nicholas sudah kelihatan belum sih bakatnya dia? Minatnya kalau kita kasih les sih musik ada, ya kita kasih les piano ada, Mandarin juga ada. Dia senangnya mungkin, ya what do you wanna be? YouTuber atau streamer atau gamer? Sekarang sih lebih suka gamer, ya. Ya lebih gamer. Iya, karena anak pada usianya tuh senengnya main game, main tab gitu. Kita zaman dulu nggak ada ya. Mainnya paling apa deh, kelereng gitu. Main dulu, main ini. Kalau Ruben tuh dulu kertas, ada kertas, ada gambar orang, ada bajunya, ntar bajunya dibuka, terus ada nggak? Sama ngerasain ini agar-agar yang di tempatnya warna merah, biru yang diginiin. Iya, benar. Ada. Ini bentuk. Oh lo ngalamin? Nggak tahu, gue mah gue sekolahnya di Boston ya. Gue nggak tahu. Tapi kalau Daddy ajak Nicholas camping, Nicholas mau nggak? Mau. Ngajak siapa lagi? Mau ajak siapa lagi? Selain ajak Nicholas, ngajak siapa lagi? Mami? Cece? Cece dan Mami, ya. Soalnya dia sayang banget sama Cecenya. Setiap kali kalau pagi itu bangun selalu harus peluk sama cium Cecenya. Oh, gitu. Sweet banget ya. Kalau kondisi anak kamu yang perempuan gimana sekarang, Beb? Sekarang puji Tuhan kita masih terapi terus sih Kak. Ya. Jadi terapi terus, ada terapi untuk bicara, ada terapi untuk kemandirian gitu. Memang selalu ada terapi setiap hari. Oke, tapi kalau aku lihat nih, bagaimana kamu sama Tiffany sendiri ini benar-benar ya. Berusaha benar-benar. Iya, luar biasa sekali Iya itu. sih Kak. Karena kalau tidak dari orang tuanya mau dari siapa lagi. Iya, Jadi sebagai orang tuanya aku dan Tiffany kita nggak boleh nyerah. Walaupun mungkin kadang kita melihat kok progresnya lama ya. Jadi kita pengennya, ayo kalau terapi itu ada hasilnya, sudah bisa langsung ngomong ABCD atau manggil Daddy, Mami. Jadi di usia sekarang Shen 9 tahun, baru tahun-tahun ini dia manggil Daddy-nya tuh lumayan jelas. Daddy gitu, baru. Itu aja udah seneng banget. Itu aja udah seneng banget Kak, bener. Itu aja sampai kita udah nangis, kita udah gemeter dan udah happy banget gitu. Oke. Aku ada artikel lagi, coba kita lihat artikelnya, silakan.
Javier Justin, if you are a good husband, then you are a good father. Katanya kamu selalu nyiapin waktu buat ngobrol sama anak dan istri ya? Iya, karena dan aku ini sih setuju banget dengan artikel ini. If you're a good father, if you're a good husband, you're a good father. Karena pertama kita harus jadi suami yang baik dulu, baru kita bisa jadi ayah yang baik bagi anak-anak kita. Dan aku melihat kalau mungkin kita nggak bisa baik dengan istri atau mungkin kita nggak bisa kompak dengan istri, maka nanti anak-anaknya kasihan gitu. Apalagi terutama aku punya Shen ya, yang butuh kasih sayang ekstra butuh doa ekstra ya, butuh mungkin kita doanya lebih kompak lagi untuk dia. Jadi ya itu sih, makanya kadang aku sama Tiffany kita juga jarang marahan, karena mau marahan tapi ngelihat kita butuh untuk kita bisa fokus doa untuk kesembuhan Shen. Jadi ya udahlah gitu, untuk hal-hal kecil kita, masalah kecil ya kita abaikan saja gitu. Dia sampai kalau lagi kumpul sama keluarga, kamu sampai nggak mau megang handphone ya? Iya benar. Selain radiasi juga ya buat. Kalau lu tahu? Gue baca. Ikut ya. Karena ngikut ya kak ya. Kirain lu tahu terlalu jauh. Iya. Lu lah. Oke, tapi apa arti keluarga buat kamu? Keluarga bagi aku tuh yang terpenting. Itu sih. Jadi tujuan hidup aku ya salah satunya adalah keluarga. Karena aku dari dulu juga udah pengen punya anak ya. Jadi ketika nikah sama Tiffany, kita tahun pertama kita langsung program untuk punya anak, punya baby. Akhirnya lahir Shen. Tuhan berikan Shen, Tuhan titipkan Shen, ada keterbatasan, ada kelemahan di sana. Terus ini juga sebenarnya nggak di ini kak, tiba-tiba Tuhan kasih gitu. Jadi surprise Tuhan kasih. Awalnya ketika dapat Nicholas, Tiffany nangis gitu. Karena dia merasa dia belum siap, masih ngurus terapi Shen setiap hari. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih dia. Sekarang ketika tumbuh besar tuh jadi dia yang protect Cece-nya, dia yang sayang Cece-nya. Jadi aku merasa keluarga aku tuh lengkap, bahagia. Jadi inilah treasure ya bagi aku tuh, harta terbesar aku adalah keluarga. Amin, ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi ya, tetap di Brownies Obrolan Manis. Hey. Hari ini aku mau ngucapin juga manajerku ulang tahun, Nenek. Happy birthday. Lamanya Neneng nih jalannya. Panjang umur, sehat selalu. Pokoknya semua doa yang terbaik buat Neneng ya. Sekali lagi happy birthday buat Neneng.